Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Dendi Mulana, nomor pokok mahasiswa 2112191030. Saya di sini sebagai narator dan sekaligus pemberi materi. Saya tidak sendiri di sini. Saya dengan teman kelompok saya, yaitu Nama saya Dava Rasif Ramadia. Saya dari kelompok 4 NPM 21121911044. Nama saya Ilham Gunawan, NPM saya 2112191087. Perkenalkan, nama saya Maitri Haryana, NPM 2112191147. Perkenalkan, nama saya Pina Nur Airni, NPM 2112191020. Perkenalkan, nama saya Francisca Wea. Nama saya Rena Agnia, NPM 21121919052. Perkenalkan, nama saya Siska Alfianti, NPM 2112191131. dari materi karangan ilmiah ini, kita mengambil 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian karangan ilmiah yang akan dibahas oleh Rena Agnia. Yang kedua, jenis-jenis karangan ilmiah yang berdasarkan sifat dan berdasarkan materi akan dibahas oleh Vina, Dava, dan Siska. Lanjut ke yang ketiga, syarat-syarat penulisan karangan ilmiah yang akan dibahas oleh saya dan Francisca. Dan terakhir yang keempat, sistematika penulisan karangan ilmiah yang akan dibahas oleh Maitri, Ilham, dan Eko. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari pengertian karangan ilmiah. Karangan merupakan karya tulis yang dihasilkan dari kegiatan mengungkapkan pemikiran dan menyampaikannya melalui media tulisan kepada orang lain untuk dipahami. Sedangkan karangan ilmiah menurut Broto Wijoyo adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Penulis mendefinisikan tulisan-tulisan ilmiah secara luas sebagai suatu tulisan dalam bentuk artikel atau yang lain. Misalnya skripsi yang didasarkan pada hasil riset. Tulisan tersebut dipaparkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku dan menggunakan metode ilmiah tertentu. Riset dapat didasarkan pada data primer, yaitu langsung dari narasumber, dan sekunder, yaitu data yang sudah ada atau data yang sudah terlebih dahulu dikumpulkan oleh orang lain dan selanjutnya dapat digunakan kapan saja jika diperlukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan karangan ilmiah berdasarkan sifat. Yang pertama ada non-teknis konkret. Ciri-cirinya informatif, bernada populer, tanpa definisi istilah-istilah yang spesifik dan sistematis. Nah, yang kedua ada teknis umum, mempunyai seluruhnya informatif, kata-kata istilah teknik tanpa definisi dan tidak mengejar keuntungan pribadi. Nah, yang selanjutnya ada berdasarkan abstrak normal, berbentuk rangkuman umum, informatif dan non-teknis. Selain itu juga mengetengahkan ide-ide orang lain tapi tanpa dukungan bukti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis karangan ilmiah, yaitu berdasarkan materi. Yang pertama, kategori makalah, paper atau working paper. Makalah adalah karya ilmiah yang disusun mengenai suatu topik tertentu untuk dipresentasikan dalam suatu pertemuan seperti dalam seminar, panel diskusi, lokakarya, konferensi, muktamar, atau pertemuan-pertemuan lainnya untuk kemudian didiskusikan guna mencari suatu kebenaran atau solusi suatu masalah. Kemudian, yang kedua yaitu laporan penelitian lapangan atau laporan praktik.
Laporan adalah tugas yang dikerjakan oleh seorang mahasiswa tentang suatu hal sesuai dengan permintaan dosennya. Laporan dapat pula dinyatakan sebagai pertanggungjawaban seseorang atau kelompok mengenai pelaksanaan tugas dan penggunaan wewenang oleh orang atau kelompok tersebut yang mendelegasikan tugas atau wewenang. Adapun formatnya dibagi menjadi beberapa bab, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Laporan dilengkapi dengan cover, halaman judul, lembar pengesahan, lembar penilaian dari perusahaan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, lampiran, daftar pustaka, dan riwayat hidup penulis. Kemudian, yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan mengakhiri studi S1 dan mencapai gelar sarjana. Isinya berupa penelitian lapangan atau penelitian pustaka berbentuk kualitatif atau kuantitatif dengan sistematika ilmiah yang harus ditaati secara ketat. Tujuan penulisan skripsi adalah melatih mahasiswa menerapkan pengetahuannya melalui pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang studi. Tesis didefinisikan sebagai sebuah hipotesa, ketetapan atau pernyataan yang dikembangkan dan dipertahankan. Dari pandangan ini, sebuah tesis adalah percobaan pemecahan suatu masalah. Tulisan formal yang berfungsi menyampaikan suatu argumen logis guna mendukung suatu pandangan spesifik, terutama pemecahan suatu masalah. Biasanya, tesis ini digunakan untuk program magister atau S2. Selanjutnya adalah disertasi. Disertasi adalah tulisan ilmiah yang disusun untuk mencapai derajat gelar doktor atau S3 yang disebut promovendus, memiliki maksud menguji pendirian ilmiah mahasiswa terhadap sanggahan penguji. Dalil yang dikemukakan dalam disertasi dibuktikan oleh penulis dengan data dan fakta yang sahih dan analisis yang terinci. Skripsi, tesis, dan disertasi biasanya memiliki beberapa kesamaan dalam sistematika penulisannya, baik pada penelitian kualitatif dan kuantitatif secara terpisah. Yang ketiga adalah karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer merupakan salah satu karya ilmiah yang paling menarik ditulis. Karya ilmiah populer dikategorikan sebagai sarana komunikasi antara ilmu dan masyarakat. Bentuk dari karya ilmiah populer sangat beragam, seperti jurnal ilmiah atau esai-esai dalam wacana yang cukup serius. Ya, syarat-syarat penulisan karangan ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa tulis ilmiah. Yang kedua, mengangkat fenomena yang terjadi dalam kehidupan, seperti laporan tugas besar, sipil, dan program AutoCAD. Yang ketiga, menggunakan cara pengkajian tertentu, semisal pengkajian secara rasional. Data yang diambil dari literatur. Secara empiris, data diambil dari teknik survei, percobaan, dan partisipan. Yang keempat, untuk menemukan sesuatu yang dapat dijadikan masukan untuk memprediksi atau mengontrol fenomena dalam kehidupan. Seperti ini. Kita di sini bisa memprediksi dan mengontrol fenomena dalam kehidupan. Semisal kita nanti membuat gambar, rancangan gambar memakai program AutoCAD. Yang kelima, menyajikan tulisan dengan cara tertentu. Itu akan dibahas dari sistematika selanjutnya. Yang keenam, pengkajian atau pendekatan ilmiah. Ya, secara rasional, empiris. Seperti tadi, rasional data diambil dari literatur. Materi ini kita ambil dari web, dari buku, semua itu disebut itu literatur. Empiris data diambil dari teknik survei, percobaan, dan partisipan. Kemarin kita membuat laporan ini dengan teknik survei dan percobaan. Surveinya kita mencari
proyek bangunan yang ada di sekitar Bandung. Dan percobaan. Percobaannya kita menggambar rancangan bangunan seperti ini. Syarat-syarat penulisan karangan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, syarat kebahasaan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam ilmiah. Dalam syarat tersebut dibagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, logis. Logis adalah ide yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Contohnya, orang yang senang menggunakan alat itu harus sering diservis supaya tidak cepat rusak, mengacu ke orang. Yang kedua, kuantitatif. Kuantitatif adalah keterangan yang dikemukakan dalam tulisan dapat diukur secara pasti. Contohnya, untuk menanam pohon diperlukan lubang yang cukup dalam, perkiraan. Terus, untuk menanam pohon diperlukan lubang dengan kedalaman 1 meter, menunjukkan ukuran. Yang ketiga, denotatif. Denotatif adalah kata yang digunakan, dipilih sesuai arti, sesungguhnya dan tidak melibatkan perasaan. Contohnya, kota-kota besar tidak pernah tidur, maksudnya di kota besar, kegiatan hidup tidak pernah berhenti baik siang maupun malam. Yang keempat, tepat. Tepat adalah ide yang diungkapkan tidak memiliki makna ganda. Contohnya, atap bangunan yang sudah rusak itu harus dari sirap. Makna ganda. Atap bangunan yang sudah rusak. Bangunan yang sudah rusak itu atapnya dari sirap. Satu makna. Yang kelima, ringkas. Yang keenam, runtun. Yang ketujuh, baku. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan karangan ilmiah. Yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan ini kita menguraikan alasan-alasan mengapa perlunya penelitian terhadap suatu masalah. Nah, masalah itu sendiri secara umum diartikan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi banyak sekali masalah-masalah sosial. Salah satu contohnya seperti masalah ekonomi. Nah, untuk menulis suatu karangan ilmiah itu kita harus merumuskan suatu masalah. Nah, di pendahuluan ini sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang keempat, manfaat penelitian. Nah, yang pertama kan ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu sendiri merupakan uraian secara jelas, singkat, dan logis dalam suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan secara teoritik dan faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui penelitian. Yang kedua berupa rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan secara kritis atau argumentasi fleksibel yang dapat diambil intinya dalam pernyataan secara umum suatu masalah yang terdapat di latar belakang. Biasanya rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk pertanyaan. Di sini saya akan memberikan contoh untuk merumuskan suatu masalah. Misalnya kita mengambil contoh tawuran. Nah, dari situ terdapat beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, citra yang buruk terhadap sekolah. Yang kedua, mengganggu kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, mengganggu keamanan masyarakat. Yang keempat, timbulnya korban jiwa. Nah, dari keempat masalah tersebut, masalah yang pertama itu sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Karena akibat komentar yang negatif dari masyarakat terhadap sekolah yang siswanya terlibat tawuran itu mengakibatkan sedikitnya orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut.
Lalu dari situ timbullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana komentar atau tanggapan masyarakat terhadap sekolah yang siswanya banyak terlibat tawuran? Yang kedua, bagaimana pengaruh atau akibat dari tawuran terhadap citra sekolah? Dan yang ketiga itu bagaimana upaya sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tawuran. Yang ketiga, ada tujuan penelitian, adalah uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak kita capai dalam penelitian tersebut. Yang keempat, ada manfaat penelitian, itu berisi tentang uraian tentang hasil karya ilmiah apa yang hendak diunggulkan dan hendak disumbangkan dari hasil penelitian tersebut. Bagian bab 2, kerangka teori, itu ada landasan teori dan hipotesis penelitian. Landasan teori adalah seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antara variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. Nah, yang kedua itu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti. Nah, saya akan membahas bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini tuh ada 5. Yang pertama, jenis penelitian, terdiri dari tujuan dasarnya, dari tempat pelaksanaan penelitian, dari tujuan umumnya, sifat-sifat masalah, dari ruang lingkup pengujiannya. Yang kedua, definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. 3. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Oke. Yang keempat, jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Yang kelima, teknik analisis atau pengujian data. Penjelasan tentang bagaimana cara pengolahan serta penganalisisan data penelitian dilakukan. Berhubung saudara Ekonya tidak dapat mengikuti kerja kelompok ini, saya akan menggantikannya. Bab 4, pembahasan penelitian. 1. Gambaran umum objek penelitian. Uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. 2. Deskripsi hasil penelitian. Uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. 3. Pengujian hipotesis. Uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, jika tidak berarti sebaliknya. 4. Hasil pengujian hipotesis. Bab 5, penutup. Kesimpulan dan saran. 1. Daftar pustaka. 2. Lampiran.